Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiana Aina Nafidatul Husna dengan NIM 53010220135. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Muhammad Abduh. Yang pertama, saya akan membahas tentang biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh atau Syekh Muhammad Abduh memiliki nama asli yaitu Muhammad bin Hasan bin Hasan Khairullah. Beliau lahir pada tahun 1849 Masehi, tepatnya di desa Mahallat Nasr, Kabupaten Al-Buhairah, Mesir. Muhammad Abduh lahir dari pasangan Abdullah bin Khairullah. Beliau adalah seorang petani miskin dari Mahallat Nasr, dan ibu beliau bernama Junainah binti Utsman Al-Kabir. Beliau adalah seorang janda dari keturunan terpandang di tahta. Pada usia 13 tahun, Muhammad Abduh belajar di Masjid Ahmadi Tanta. Namun beliau kecewa karena metode pengajarannya hanya menekankan hafalan tanpa pemahaman. Ia pun berhenti belajar dan menikah pada usia 16 tahun. Pertemuannya dengan pamannya, Syekh Darwis Khadir dari Tarekat Sanziliyah, membangkitkan kembali semangat belajarnya. Dan pada tahun 1866, ia melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar. Namun kembali kecewa karena sistemnya masih kolot dan berfokus pada hafalan. Saat itu, ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani, tokoh pembaru Islam yang memberikan kesan mendalam melalui cara hafalan Al-Quran, cara tafsir Al-Quran yang berbeda dan memberikan inspirasi besar bagi Abdul. Tahun 1871, Muhammad Abduh menjadi murid setia Jamaluddin Al-Afghani di Mesir, yang mengajarkannya filsafat dan teologi, bidang yang dianggap bid'ah di Al-Azhar saat itu. Atas izin pamannya, Syekh Darwis, ia mempelajari ilmu tersebut dengan keyakinan bahwa filsafat dapat mendekatkan diri pada Tuhan. Tahun 1877, Abduh lulus dari Al-Azhar dan mulai mengajar di berbagai tempat, termasuk mengajar karya-karya seperti Muqaddimah Ibnu Khaldun dan sejarah Eropa. Karena pandangannya yang tajam, tahun 1879 ia diusir bersama Al-Afghani dan diberhentikan dari jabatannya. Namun tahun 1880 ia kembali dan menjadi editor surat kabar resmi pemerintahan Mesir, yaitu Al-Waqai'u Al-Mishriyah, berperan besar dalam membentuk opini publik. Muhammad Abduh ikut dalam revolusi Urabi Pasha, tapi gerakan ini dikalahkan Inggris pada tahun 1882. Abduh dipenjara dan kemudian dibuang ke Beirut, lalu ke Paris. Di Paris, ia bersama Al-Afghani mendirikan organisasi yaitu Al-Urwah Al-Watsqah yang bertujuan menyatukan umat Islam dan melawan kolonialisme terutama Inggris di Mesir. Pada tahun 1889, ia menjadi mufti besar Mesir hingga wafatnya pada tahun 1905. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pemikiran Muhammad Abduh. Pemikiran filsafat Muhammad Abduh menekankan pentingnya akal dalam memahami agama dan kehidupan. Ia menolak paham jumud atau statis dan pembekuan dalam umat Islam yang menghambat kemajuan, serta menentang taklid namun menghalangi perkembangan pemikiran. Abduh berpendapat bahwa Islam sejalan dengan akal dan menempatkan akal sebagai kekuatan utama manusia yang harus digunakan untuk memahami wahyu dan kenyataan dunia. Pemikirannya dalam bidang teologi, Abduh cenderung mengikuti aliran Mu'tazilah yang mengedepankan rasionalitas dan peran akal dalam iman. Ia menegaskan bahwa iman
sejati harus didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman, bukan sekedar menerima wahyu tanpa pertimbangan akal. Konsep iman menurutnya erat kaitannya dengan amal perbuatan, sehingga iman yang benar akan melahirkan perbuatan baik. Abduh juga mengembangkan filsafat pendidikan Islam yang tekanan interaksi antara manusia, masyarakat, ilmu pengetahuan, dan moralitas. Ia memandang ilmu terdiri dari dua sumber utama, yaitu akal dan wahyu, yang saling melengkapi. Akal digunakan untuk memahami wahyu dan mengonfirmasi kebenarannya. Sedangkan wahyu berfungsi meluruskan kesalahan pemikiran akal. Ia menolak taklid dan mendorong pencerahan akal untuk berpikir kritis dan melakukan ijtihad sebagai upaya pembaharuan umat Islam. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang teori Muhammad Abduh. Teori Muhammad Abduh terutama berfokus pada pembaharuan dalam berbagai bidang, termasuk agama, politik, dan pendidikan. Ia menekankan rasionalitas sebagai dasar iman, dengan menolak taklid buta dan mendorong penggunaan akal untuk memahami agama secara mendalam. Abduh memandang iman yang sempurna harus berdasarkan keyakinan yang rasional kepada Tuhan, ilmu, dan Rasul, sehingga akal memiliki peran penting dalam memahami wahyu dan realitas kehidupan. Dalam dunia pendidikan, ia menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, mengusulkan integritas lintas disiplin ilmu agar umat Islam tidak terpecah antara ulama dan ilmuwan modern. Ia juga mendorong pengembangan institusi pendidikan yang mampu menjembatani budaya Islam dan Barat untuk kemajuan umat Islam.